Pada sebuah pertemuan puncak kerajaan di Balmoral, Kate Middleton mengungkapkan serangkaian pernyataan yang berpotensi memperkuat perannya di masa depan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara hal-hal yang disampaikan, Putri Wales menyatakan bahwa sudah saatnya untuk mengungkapkan semuanya dan menambahkan bahwa selama ini ada kebohongan. Namun, apa sebenarnya kebohongan itu dan mengapa Kate akhirnya memilih untuk berbicara sekarang? Jawaban atas pertanyaan ini berakar pada bertahun-tahun intrik di istana, ketegangan keluarga, dan warisan yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh calon ratu masa depan. Peran Kate dalam keluarga kerajaan sangat penting. Dia adalah salah satu pilar utama monarki Inggris. Perjalanannya menuju status kerajaan dimulai ketika dia bertemu Pangeran William di Universitas St. Andrews. Kisah cinta mereka yang sering digambarkan sebagai dongeng modern menarik perhatian dunia dan menandai awal perjalanan Kate dalam lingkaran kerajaan. Sejak bergabung dengan keluarga kerajaan, Kate menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghadapi tekanan unik yang ada. Sikap anggun di bawah pengawasan ketat dan ketenangan alami dalam penampilan publik membuatnya cepat mendapatkan kekaguman. Berbeda dengan banyak pendahulunya, Kate berhasil menyeimbangkan identitasnya sebagai wanita modern dengan harapan dari institusi yang telah berusia berabad-abad. Keseimbangan ini menjadikannya sosok penting dalam upaya monarki untuk tetap relevan di dunia yang terus berubah. Pengaruh Kate semakin terlihat saat dia mengambil peran yang semakin signifikan, mulai dari mengkampanyekan kesadaran kesehatan mental, hingga mendukung perkembangan anak usia dini. Inisiatifnya mencerminkan komitmen mendalam untuk menangani isu-isu sosial kontemporer, yang menunjukkan sifat empatinya dan menarik perhatian generasi muda. Kate memiliki bakat luar biasa dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Namun, kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan tidak tanpa tantangan. Kemampuannya menghadapi kesulitan dengan anggun telah mengukuhkan posisinya di hati publik. Melalui sorotan media yang intens dan tuntutan mengasuh 3 anak sambil menjalankan tugas kerajaan, Kate telah menjadi sumber stabilitas dalam keluarga. Ketenangannya saat menghadapi gejolak, seperti pasca kepergian Pangeran Harry dan Meghan Markle dari kehidupan kerajaan, menegaskan komitmennya yang tak tergoyahkan sebagai calon ratu konsorsium. Sikap tenang, Kate mencerminkan sosok Ratu Elizabeth. Dan keselarasan nilai-nilai dengan mendiang ratu menjadi kunci keberhasilannya. Dia mewujudkan kebajikan, martabat, pengabdian, dan kebijaksanaan yang sangat dihargai oleh monarki. Namun, dampak Kate pada monarki tidak hanya terlihat dari penampilannya di depan publik. Dia berperan penting dalam memodernisasi citra kerajaan dengan menambahkan unsur keterbukaan dan keaslian. Pendekatannya dalam mengasuh anak, misalnya, menunjukkan gaya yang langsung dan mudah dihubungkan, yang membuatnya disukai oleh keluarga-keluarga di Inggris dan sekitarnya. Baik saat menghadiri acara sekolah anak-anaknya maupun berbicara secara terbuka tentang tantangan menjadi ibu, Kate berhasil membuat keluarga kerajaan tampak lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, fokusnya pada mode dan gaya telah menciptakan tren dan memperkuat citranya sebagai sosok yang bisa dijangkau namun tetap anggun. Dalam banyak hal, dia mengingatkan pada mendiang ibu mertua, Putri Diana. Seperti Putri Diana, Kate juga dikenal sebagai putri rakyat karena kemampuannya menjalankan tugas kerajaan dengan keaslian yang konsisten. Tindakan Kate selalu sejalan dengan nilai-nilainya, menjadikannya panutan bagi banyak orang. Hubungannya yang erat dengan komunitas dan kesediaannya untuk terlibat dalam diskusi bermakna tentang isu sosial semakin mengukuhkan posisinya sebagai simbol harapan dan kemajuan dalam monarki. Ketika Kate mengatakan sudah saatnya untuk mengungkapkan semuanya, orang-orang pun mendengarkan. Namun, masih banyak pengungkapan yang akan datang. Pernyataan Kate mengisyaratkan sebuah kisah yang jauh lebih dalam daripada citra publik yang telah dia bangun dengan hati-hati. Pertemuan puncak di Balmoral berlangsung di tempat peristirahatan favorit mendiang Ratu Elizabeth di Skotlandia. Balmoral telah lama menjadi latar bagi momen-momen penting dalam sejarah kerajaan. Namun, pertemuan terbaru ini mengungkapkan sebuah kejadian mengejutkan yang bahkan tidak terduga oleh para pengamat kerajaan berpengalaman. Ratu Konsorsium Camilla berbicara di hadapan para anggota keluarga kerajaan yang hadir, menegaskan perannya yang unik dalam membentuk masa depan monarki. Dia dengan penuh semangat menjelaskan bagaimana Ratu Elizabeth II secara pribadi mempercayakan padanya tugas untuk mendefinisikan ulang peran Ratu Konsorsium agar sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam keluarga kerajaan. Ucapan Camilla mengandung kesan finalitas, seolah-olah visi ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga takdirnya. Pernyataan Camilla tampak menunjukkan bahwa dia memegang kepercayaan penuh dari Ratu, dan hal ini mengukuhkan posisinya sebagai sosok penting dalam transisi monarki di bawah Raja Charles.
Saat pertemuan berlangsung, Kate dengan tenang membuka bagian dari surat yang ditinggalkan Ratu Elizabeth untuknya. Dia membacakan kata-kata sang ratu. Kau, Catherine, adalah masa depan peran ratu konsorsium. Melalui keanggunan, dedikasi, dan pemikiran modernmu, monarki akan terus berkembang di generasi mendatang. Kate kemudian menatap Camilla dan menambahkan, dalam momen kejujuran yang langka. Dalam pertemuan berikutnya, Putri Anne mengungkapkan sebuah rahasia yang mengguncang keluarga kerajaan. Momen ini menjadi semakin bermakna dengan hadirnya surat pribadi Ratu Elizabeth kepada Kate Middleton. Putri Anne, yang dikenal selalu lugas dan sangat setia kepada mahkota, menyampaikan pernyataan yang mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini dijaga ketat, yaitu diskusi pribadi antara dirinya dan Ratu Elizabeth, yang memberikan pandangan baru tentang niat almarhum Ratu untuk masa depan keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth sangat jelas, menurut Anne, bahwa ia melihat Kate bukan hanya sebagai istri yang mendukung Pangeran William, tetapi sebagai kunci utama bagi kelangsungan monarki ini di masa depan. Pernyataan ini menempatkan Kate sebagai sosok penting dalam kelangsungan mahkota di tengah masa-masa penuh gejolak. Namun, implikasi bahwa Kate mungkin memiliki peran simbolis dan praktis yang lebih besar dibandingkan beberapa anggota senior keluarga kerajaan, termasuk Camilla, tidak luput dari perhatian. Momen ini menegaskan pandangan jauh ke depan Ratu Elizabeth, serta pemahamannya yang mendalam tentang kebutuhan monarki untuk beradaptasi, menjaga stabilitas, dan tetap relevan di era yang penuh pengawasan dan perubahan. Namun, tidak semua pihak menyambut pengakuan akan pentingnya Kate dengan hangat. Kate kemudian menambah ketegangan dalam pertemuan tersebut dengan membacakan surat pribadi lain dari Ratu Elizabeth yang ditujukan kepadanya dan ditulis pada bulan-bulan terakhir kehidupan sang ratu. Surat itu merupakan pengakuan pribadi atas kepercayaan Ratu Elizabeth terhadap kemampuan Kate. Kate mengatakan bahwa sudah saatnya mengungkap semuanya dan membacakan isi surat tersebut. Kamu telah menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih sayang. Inilah kualitas yang sangat dibutuhkan keluarga. Ini saat melangkah ke masa depan. Ingatlah bahwa peranmu bukan hanya sebagai pendamping William, tetapi sebagai inti dari institusi ini. Pesan ini sangat pribadi sekaligus penuh makna simbolis, menyampaikan arahan yang jelas bahwa Kate harus menjadi jangkar keluarga dalam dunia yang terus berubah. Keberadaan surat ini menguatkan dugaan di kalangan anggota keluarga bahwa Ratu Elizabeth telah mempersiapkan Kate untuk memimpin dengan cara yang tidak diberikan kepada orang lain. Meskipun pengungkapan ini menjadi sumber kebanggaan bagi Kate, hal ini juga menyoroti perpecahan yang semakin dalam keluarga. Reaksi Camilla terhadap isi surat Ratu Elizabeth kepada Kate Middleton sangat terlihat berupa kejutan, frustrasi, dan perjuangan untuk tetap tenang. Fakta bahwa Ratu Elizabeth menulis bukan hanya satu, tetapi beberapa surat yang menegaskan masa depan Kate sebagai ratu konsort, sangat menyentuh perasaan Camilla secara mendalam. Sumber dekat peristiwa tersebut menggambarkan reaksi Camilla saat Kate membacakan surat itu, ekspresinya berubah dari percaya diri menjadi ragu, dan tangannya tiba-tiba mencengkeram tepi kursi dengan erat. Orang dalam mengungkapkan bahwa Camilla merasa dikejutkan oleh pengungkapan ini, karena ia yakin hubungannya dengan Ratu Elizabeth telah memberinya kepercayaan penuh dari sang ratu. Kata-kata ratu yang seolah meremehkan peran Camilla sebagai sementara atau sekunder sangat mengguncang perasaannya. Camilla merespons dengan pernyataan yang disusun dengan hati-hati selama pertemuan tersebut, menegaskan komitmennya untuk terus melayani monarki dengan martabat dan anggun. Namun, sikap tenangnya menyembunyikan pergolakan batin. Surat-surat itu memperkuat keraguan yang masih ada, baik di mata publik maupun secara pribadi, tentang legitimasi Camilla sebagai ratu konsort, dan ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kontroversi masa lalunya masih membayangi usahanya saat ini. Reaksi Camilla semakin memperumit dinamika keluarga yang sudah tegang. Hubungannya dengan Kate telah lama ditandai oleh persaingan yang tersembunyi. Meskipun keduanya secara terbuka saling mendukung, ada bisikan tentang ketegangan yang mendasari, yang diperparah oleh perbedaan pendekatan mereka terhadap kehidupan kerajaan. Camilla, yang perjalanan menuju posisi ratu konsort penuh kontroversi, sering dianggap sebagai sosok tradisional, sementara Kate melambangkan modernitas dan keterbukaan. Peristiwa di Balmoral menyoroti perbedaan ini dengan jelas. Ketidaknyamanan, Camilla yang terlihat selama diskusi dan penolakannya untuk terlibat dalam pembicaraan tentang surat Ratu Elizabeth menunjukkan kegelisahan yang lebih dalam. Mereka yang hadir menggambarkan suasana menjadi tegang akibat reaksi Camilla, menciptakan ketegangan yang tak terbantahkan di ruangan itu. Momen ini juga membangkitkan keraguan yang masih ada tentang kelayakan Camilla untuk perannya. Banyak yang
berspekulasi bahwa rasa tidak suka Camilla terhadap Kate berasal dari ketakutan akan tersisih. Persaingan antara Camilla dan Kate telah lama menjadi bahan perbincangan dalam keluarga kerajaan. Meskipun tampak seperti kemitraan kerja di luar, para pengamat dan orang dalam menunjukkan adanya rivalitas yang lebih dalam, yang dibentuk oleh citra publik mereka yang berbeda, peran mereka dalam monarki, dan pengaruh kepercayaan Ratu Elizabeth terhadap Kate. Ketegangan ini menciptakan persaingan yang terus membentuk interaksi mereka dan dinamika keluarga kerajaan secara keseluruhan. Camilla dan Kate mewakili dua visi monarki yang berbeda. Camilla sering dikaitkan dengan tradisi monarki, sementara Kate melambangkan modernitas dan keterbukaan. Hubungan Camilla dengan Raja Charles yang lebih tradisional dan rumit, serta pernikahannya dengan Diana, meninggalkan kesan mendalam di opini publik selama bertahun-tahun. Camilla menghadapi banyak kritik dan skeptisisme, dan benar-benar berjuang untuk membentuk citranya kembali sebagai pasangan yang mendukung raja dan sosok kerajaan yang berdedikasi. Sebaliknya, Kate Middleton mewakili masa depan monarki dengan latar belakang kelas menengah, pendidikan universitas, dan gaya pengasuhan modern. Kate telah menjadi simbol keluarga kerajaan yang lebih mudah didekati dan relevan, dengan citra publik yang rapi dan fokus pada isu-isu kontemporer yang membuatnya disukai oleh generasi muda pengamat kerajaan. Perbedaan mencolok dalam persona. Publik ini memicu persaingan yang tersembunyi. Asal mula ketegangan antara Camilla dan Kate dapat ditelusuri sejak awal hubungan Kate dengan Pangeran William. Saat Kate bertransformasi dari warga biasa menjadi figur publik, Camilla dikabarkan mengambil sikap hati-hati dalam menyambutnya ke dalam lingkaran kerajaan. Beberapa orang melihat ini sebagai naluri protektif, sementara yang lain menafsirkannya sebagai tanda ketidaknyamanan terhadap pengaruh Kate yang semakin besar. Seiring waktu, saat popularitas Kate dalam keluarga meningkat, gesekan antara keduanya juga bertambah. Camilla yang telah menghabiskan bertahun-tahun memperbaiki citranya dan menempatkan diri sebagai figur penting kerajaan kini harus berbagi sorotan dengan seseorang yang jalur hidupnya tampak jauh lebih mulus. Dukungan publik terhadap Kate dan kemampuannya yang alami dalam berinteraksi dengan orang lain semakin menyoroti tantangan yang dihadapi Camilla dalam meraih penerimaan luas. Kepercayaan Ratu Elizabeth II terhadap Kate semakin memperdalam perbedaan ini. Ratu memberikan keyakinan besar pada kemampuan Kate untuk menghadapi tekanan kehidupan kerajaan. Dukungan konsisten dari almarhum Ratu terhadap Kate menegaskan keyakinannya bahwa Kate sangat penting bagi masa depan mahkota. Bagi Camilla, kepercayaan ini menjadi berkah sekaligus beban. Meski mendapat bimbingan dari Ratu, Camilla juga menyadari bahwa kebangkitan Kate menandakan pergeseran prioritas dalam monarki. Kesadaran ini menimbulkan ketegangan terselubung, karena Camilla harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruh Kate yang semakin besar bisa menutupi kontribusinya sendiri. Puncak, ketegangan ini muncul dengan terungkapnya pesan pribadi Ratu Elizabeth kepada Kate, yang menegaskan bahwa Kate adalah kunci masa depan monarki. Pernyataan ini memperkuat gagasan bahwa peran Kate jauh melampaui statusnya sebagai istri William. Pengakuan akan pentingnya Kate ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai tantangan halus terhadap posisi Camilla sebagai permaisuri. Bagi Camilla, penekanan pada signifikansi Kate menimbulkan pertanyaan tentang posisinya sendiri dalam hierarki kerajaan. Meskipun telah bertahun-tahun melayani dan mendukung Raja Charles, masa lalu dan persepsi publik terhadap Camilla sering membatasi kemampuannya untuk sepenuhnya berintegrasi dalam visi monarki ke depan. Selain itu, perjuangan kesehatan Kate dan ketangguhannya juga menjadi sorotan. Di balik sikap tenang dan anggun di depan publik, Kate menghadapi pertempuran pribadi yang mendalam. Kemampuannya untuk bertahan melewati tantangan ini menunjukkan ketahanan batin yang semakin memperkuat kekaguman publik dan keluarga kerajaan. Masalah kesehatan Kate pertama kali terungkap saat kehamilannya, di mana ia menderita hyperemesis gravidarum, bentuk parah dari mual pagi yang menyebabkan gejala melemahkan dan memaksanya untuk mundur sementara dari tugas kerajaan. Kondisi ini ditandai dengan mual yang tak henti dan dehidrasi, membuatnya kelelahan secara fisik dan emosional. Meski begitu, Kate tetap fokus pada keluarganya dan tanggung jawabnya. Penyakit ini bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga menyoroti tekanan yang dihadapi Kate sebagai figur publik. Tuntutan perannya dan pengawasan ketat sebagai calon permaisuri memperbesar kesulitan dalam mengelola kondisinya. Namun, alih-alih mundur secara permanen, Kate memilih untuk kembali dengan semangat baru. Ia menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan ibu dan tantangan yang dihadapi ibu hamil. Keterbukaan Kate mengenai perjuangannya sangat menyentuh hati publik,
memecah tabu seputar kesehatan maternal, dan membantu banyak orang merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Kejujuran dan kerentanannya ini membuatnya dihormati oleh anggota senior kerajaan, termasuk Ratu Elizabeth II, yang mengakui kekuatan yang dibutuhkan untuk melewati masa sulit di bawah sorotan publik. Namun, dinamika dalam keluarga kerajaan tidak tanpa ketegangan. Camilla, misalnya, dikabarkan secara pribadi meragukan apakah masalah kesehatan Kate akan memengaruhi kemampuannya menjalankan peran permaisuri di masa depan. Meskipun kekhawatiran ini tidak pernah diungkapkan secara terbuka, hal ini menambah lapisan skeptisisme yang justru memperkuat tekad Kate untuk membuktikan kemampuannya. Penyakit Kate tentu berdampak pada perannya dalam keluarga kerajaan, namun masa penarikan diri ini juga menjadi bukti keteguhan dan komitmennya. Pengalaman tersebut memberinya kesempatan untuk merenungkan prioritasnya dan kembali bekerja dengan tujuan yang lebih jelas. Fokusnya bergeser ke inisiatif yang menekankan kesehatan keluarga, perkembangan anak usia dini, dan kesejahteraan mental, yang sejalan dengan pengalaman dan nilai-nilai pribadinya. Perjuangannya juga mengubah dinamika keluarga. Kate tetap sangat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anaknya. Kemampuannya untuk menyeimbangkan tuntutan menjadi ibu dengan tanggung jawab kerajaannya menjadi ciri khas citra publiknya. Dalam pernikahannya, perjuangan kesehatan Kate membawa dia dan William semakin dekat. Ketangguhan bersama mereka menghadapi kesulitan memperkuat ikatan mereka dan menegaskan citra mereka sebagai tim yang bersatu. Dukungan teguh William selama masa sakit Kate menunjukkan kedalaman kemitraan mereka, sebuah dinamika yang menjadi pusat kehidupan publik dan pribadi mereka. Ketangguhan Kate selama masa itu mengukuhkan perannya sebagai calon ratu konsort dan menunjukkan kemampuannya menghadapi tekanan kehidupan kerajaan, bahkan dalam situasi paling sulit. Pengaruh mendiang Ratu Elizabeth II terhadap Kate Middleton sangat besar. Sejak Kate menjadi bagian dari keluarga kerajaan, sang ratu berperan sebagai pembimbing dan contoh. Dia membentuk pemahaman Kate tentang peran dan tanggung jawabnya. Saat monarki memasuki era baru, masa depan Kate sebagai ratu konsort sangat terkait dengan warisan Elizabeth II, yang pemerintahannya dikenal dengan stabilitas, kewajiban, dan pengabdian. Warisan ini menjadi panduan bagi peran Kate di masa depan. Bimbingan Ratu Elizabeth kepada Kate dimulai secara halus namun tegas. Sang ratu mengenali potensi Kate untuk memodernisasi monarki sambil mempertahankan tradisi. Berbeda dengan pasangan kerajaan lain yang kesulitan beradaptasi, Kate menjalani perannya dengan tekad tenang dan rasa hormat terhadap sejarah institusi tersebut. Sang ratu memperhatikan hal ini dan sering meluangkan waktu untuk membimbing Kate melalui seluk-beluk kehidupan kerajaan. Salah satu pelajaran penting yang dipelajari Kate dari sang ratu adalah pentingnya konsistensi dan kebijaksanaan. Kemampuan Elizabeth II untuk tetap teguh menghadapi tantangan pribadi dan publik menjadi contoh bagi Kate. Prinsip-prinsip ini diterapkan Kate dalam kehidupannya, baik saat menghadapi tuntutan penampilan publik maupun mengelola ketegangan keluarga secara pribadi. Pendekatan Kate yang terukur mencerminkan pengaruh abadi sang ratu. Sang ratu juga mendorong Kate untuk menemukan suaranya sendiri dalam monarki. Meskipun Elizabeth II memimpin dengan rasa tradisi, dia memahami kebutuhan keluarga kerajaan untuk berkembang. Fokus Kate pada isu seperti kesadaran kesehatan mental, perkembangan anak usia dini, dan kesejahteraan keluarga menunjukkan kemampuannya menggabungkan tradisi dengan relevansi modern, sebuah keseimbangan yang dikuasai sang ratu selama 70 tahun pemerintahannya. Hubungan Kate dengan Ratu Elizabeth bukan hanya profesional, tetapi juga sangat pribadi. Sang ratu dilaporkan melihat Kate sebagai jiwa yang sejalan, seseorang yang memahami beban tugas kerajaan tanpa terbebani olehnya. Ikatan ini terlihat dari berbagai isyarat simbolis yang diberikan Elizabeth kepada Kate sepanjang hidupnya. Salah satu momen penting adalah keputusan sang ratu meminjamkan tiara safir ikoniknya kepada Kate untuk pernikahan kerajaan, sebuah tanda persetujuan sekaligus simbol penerusan tongkat estafet. Tiara tersebut melambangkan kesinambungan dan menghubungkan Kate dengan generasi wanita kerajaan yang telah membawa monarki maju. Momen penting lainnya adalah ketika sang ratu mengundang Kate untuk menemani kunjungan solo, sebuah kehormatan yang jarang diberikan kepada anggota baru keluarga kerajaan. Kunjungan ini bukan sekadar penampilan publik, melainkan kesempatan bagi sang ratu untuk membimbing Kate secara langsung dan memberikan wawasan tentang diplomasi dan pengabdian kerajaan yang baru. Mungkin isyarat paling mendalam datang di bulan-bulan terakhir kehidupan sang ratu, ketika dia dipercayakan kepada Kate surat-surat pribadi yang berisi harapan untuk masa depan monarki. Surat-surat ini menegaskan keyakinan sang ratu pada kemampuan Kate untuk menjaga nilai-nilai mahkota sekaligus membawanya ke era modern.
Persiapan Kate untuk menjadi ratu konsort sudah berjalan dengan baik, dan contoh dari Ratu Elizabeth menjadi fondasinya. Penekanan sang ratu pada kesabaran, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi memberikan Kate alat yang dibutuhkan untuk menjalani peran masa depannya. Saat monarki menghadapi tantangan mulai dari skeptisisme publik hingga ketegangan internal, kemampuan Kate untuk mengambil pelajaran ini akan sangat penting. Selain itu, pemahaman Kate tentang pentingnya simbolisme dan tradisi akan memainkan peran kunci di masa depan. Sang ratu sering menggunakan simbol, baik melalui pakaian, kata-kata, maupun tindakan, untuk menyampaikan pesan kesinambungan dan stabilitas. Kate mengadopsi pendekatan ini dan menggunakan platformnya untuk menyoroti isu-isu yang dekat dengan hatinya sekaligus menunjukkan komitmennya pada mahkota. Warisan sang ratu juga memengaruhi cara Kate menyeimbangkan kehidupan publik dan pribadinya. Elizabeth II sering menekankan pentingnya keluarga sebagai tulang punggung monarki, sebuah nilai yang sangat dipegang oleh Kate. Perjalanan Kate sebagai istri Pangeran William dan perannya sebagai ibu mencerminkan keyakinan Ratu Elizabeth II bahwa ikatan keluarga yang kuat sangat penting untuk kestabilan monarki. Dalam banyak hal, kisah Kate menunjukkan dampak abadi dari masa pemerintahan Elizabeth II. Nilai-nilai sang ratu yang telah meninggal, seperti pengabdian, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi, terus hidup dalam diri Kate. Hal ini memastikan bahwa mahkota tetap menjadi simbol kesinambungan sekaligus kekuatan untuk kemajuan di dunia modern. Sebagai calon ratu yang modern, Kate berbeda dengan anggota keluarga kerajaan yang terkesan jauh di masa lalu. Pendekatan modernnya membuatnya lebih mudah didekati dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan, mulai dari penggemar kerajaan lama hingga generasi muda yang menghargai keaslian dan kedekatan. Gaya pengasuhan Kate yang menjadi ibu dari 3 anak adalah salah satu kunci kedekatannya dengan publik. Ia sering membicarakan tantangan dalam membesarkan anak dan dengan terbuka membagikan momen pribadi, baik melalui foto candid maupun cerita yang mudah dipahami, sehingga semakin membuatnya disukai masyarakat. Kombinasi antara sikap formal sebagai bangsawan dan sisi kemanusiaan yang nyata menunjukkan pemahamannya tentang apa yang harus menjadi monarki, simbol kesinambungan yang selaras dengan nilai-nilai modern. Pilihan busana Kate juga mendukung citra yang mudah dijangkau. Ia dikenal mampu memadukan mode kelas atas dengan merek yang terjangkau, menjadikan gayanya tidak hanya aspiratif tetapi juga dapat dicontoh. Pendekatan ini menonjolkan keanggunan sekaligus sejalan dengan upayanya untuk memodernisasi citra kerajaan. Fokus utama Kate dalam pendekatan modern terhadap monarki adalah pada inisiatif yang berdampak nyata. Advokasinya untuk kesadaran kesehatan mental sangat revolusioner. Dalam waktu singkat, ia berhasil menghilangkan stigma seputar pembicaraan tentang kesehatan mental. Sebagai pelindung organisasi seperti Head Together, Kate menggunakan platformnya untuk mendorong masyarakat agar memprioritaskan kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik. Pada tahun 2020, Kate meluncurkan survei berjudul 5 Pertanyaan Besar yang mengumpulkan wawasan publik mengenai kebutuhan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Inisiatif ini menjadi dasar bagi fokus pentingnya pada perkembangan masa kanak-kanak dini, sebuah isu yang ia perjuangkan sebagai faktor krusial dalam membentuk generasi masa depan. Dedikasi Kate pada isu ini mencerminkan keyakinannya bahwa intervensi dini dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan penelitian ilmiah dan kepentingan publik. Upaya Kate merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendefinisikan ulang peran monarki di dunia yang terus berubah. Ia memahami bahwa keterlibatan publik bukan hanya soal penampilan seremonial, melainkan membangun hubungan yang bermakna. Kate fokus pada isu-isu penting seperti kesehatan mental, kesejahteraan keluarga, dan perkembangan anak yang mencerminkan monarki yang peka terhadap kebutuhan rakyatnya. Penggunaan platform digital semakin menegaskan modernisasi ini. Melalui media sosial, Kate membuat keluarga kerajaan lebih mudah diakses oleh audiens global, mulai dari membagikan momen di balik layar acara kerajaan hingga menyoroti dampak inisiatifnya. Ia memanfaatkan alat ini untuk memperkuat pesannya dan menjangkau lebih banyak orang. Pendekatan Kate juga menekankan kolaborasi. Ia menyadari kekuatan kerja sama kolektif untuk menciptakan perubahan yang bertahan lama. Sikap kolaboratif ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan ekspektasi modern, di mana kepemimpinan lebih banyak didefinisikan oleh kerja tim daripada hierarki. Ketegangan antara Kate dan Camilla kadang muncul di depan publik, memberikan gambaran tentang hubungan kompleks mereka. Pada acara Hari Persemakmuran, terlihat interaksi canggung di mana Kate tampak menjauh dan menghindari kontak lama dengan Camilla. Ahli bahasa tubuh mencatat kurangnya kehangatan yang terlihat.
Insiden lain terjadi saat Trooping the Color di mana perhatian Kate yang jelas pada anak-anaknya berbeda dengan pendekatan tradisional Camilla. Ketidaksukaan Camilla terhadap gaya pengasuhan Kate yang lebih langsung memicu spekulasi tentang perbedaan generasi dan ideologi. Momen paling mencolok adalah di KTT Balmoral, ketika pernyataan Camilla tentang perannya sebagai ratu konsort masa depan tertutupi oleh pembacaan surat-surat Ratu Elizabeth oleh Kate. Sikap tenang Kate menyoroti perbedaan dan ketegangan antara kontroversi masa lalu, Camilla dan visi modern Kate untuk masa depan monarki. Kisah Kate Middleton adalah cerita transformasi, bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga monarki yang suatu saat akan ia pimpin. Ini juga kisah keaslian yang memberi harapan bahwa monarki dapat terus berkembang, menjadi mercusuar tradisi sekaligus kekuatan kemajuan di abad ke-21. Bagaimana mungkin Camilla bisa bersaing dengan itu? Apakah menurut Anda Camilla terlalu berusaha keras untuk meninggalkan jejaknya dalam monarki? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, kami sangat ingin mendengarnya.